Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Donna Christina Sregar. Selamat datang kembali di program BBD, Belajar Bersama Donna. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang sifat dan tujuan kas dan setara kas. Nah, sebelum kita lanjut videonya, teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari YouTube ini. Yuk kita belajar bersama. Sifat dan tujuan kas dan setara kas. Kas merupakan harta lancar perusahaan yang menarik dan mudah untuk diselewengkan. Selain itu, banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Menurut standar akuntansi keuangan pada tahun 1994, yaitu satu, yang dimaksud dengan kas ialah pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. 2. Yang dimaksud dengan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai kas dari bank adalah kas kecil, saldo rekening giro di bank, bon sementara, bon kas kecil yang belum direimburse, cek tunai yang akan didepositokan. Yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan bank dalam neraca adalah 1. Deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan. 2. Cek kosong dan cek mundur. 3. Dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. 4. Rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun luar negeri, misalnya karena dibekukan. Menurut PSAK nomor 2, kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Setara kas merupakan investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang sangat signifikan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Tujuan pemeriksaan atau audit objektif kas dan setara kas. 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Beberapa ciri internal control. 1. Adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang menerima dan yang mengeluarkan kas dengan yang melakukan pencatatan, memberikan otoritas atas pengeluaran dan penerimaan kas dan bank. 2. Pegawai yang membuat rekonsiliasi bank harus lain dari pegawai yang mengerjakan buku bank. Rekonsiliasi bank dibuat setiap bulan dan harus ditelaah oleh kepala bagian akuntansi. 3. Digunakannya impress fund sistem untuk mengelola kas kecil. 4. Penerimaan kas, cek, dan giro harus disetor ke dalam bank dalam jumlah seutuhnya. 5. Uang kas disimpan di tempat yang aman. 6. Uang kas harus ada dan dimiliki oleh perusahaan. Maksudnya, auditor harus meyakinkan dirinya bahwa kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan betul-betul ada dan dimiliki perusahaan dan bukan milik pribadi direksi atau pemegang saham. Karena itu, auditor harus melakukan cash of name dan mengirim konfirmasi ke bank. 3. Untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan kas dan setara kas. Jika perusahaan menyisihkan sebagian dana yang dimiliki untuk keperluan pelunasan obligasi berikut bunganya, maka dana tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai bagian dari kas di harta lain. Begitu juga jika ada saldo rekening giro yang dibekukan karena perusahaan tersangkut suatu masalah hukum, maka saldo tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai bagian dari kas di harta lancar. Untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut sudah dikonversikan terhadap rupiah dengan menggunakan kurs dengan Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan. 5. Untuk memeriksa apakah penyajiannya neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Menurut standar akuntansi keuangan, yaitu
Kas 1. Kas dan setara kas disajikan di neraca sebagai harta lancar. 2. Kas dan setara kas yang penggunaannya dibatasi dapat dimasukkan dalam aktiva lancar hanya jika pembatasan tersebut dilakukan untuk menyisihkan dana untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau jika pembatasan tersebut hanya berlaku selama 1 tahun. 3. Saldo kredit pada perkiraan bank disajikan pada kelompok kewajib sebagai bagi kewajiban jangka pendek. Oke guys, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Itu aja pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang sifat dan tujuan kas dan setara kas. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Bye-bye.